Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab survei sebagai dasar penentuan pemilihan dan jumlah kebutuhan energi dan mesin pertanian. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian secara efektif dan efisien. Kemudian untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah pada video kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara melakukan survei untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menentukan pemilihan dan jumlah energi dan mesin pertanian. Sebelum mengembangkan alat dan mesin pertanian, itu perlu dilakukan survei di satu wilayah. Survei ini digunakan sebagai dasar penentuan pemilihan dan jumlah kebutuhan energi dan mesin pertanian. Artinya memilih alat atau mesin apa yang akan dikembangkan, kemudian berapa jumlahnya, itu perlu dilakukan survei. Survei yang dilakukan itu meliputi survei wilayah dan sumber daya alam yang tersedia, kemudian penentuan waktu kerja efektif di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, ketersediaan energi mesin pertanian yang ada di wilayah tersebut. Untuk survei wilayah dan sumber daya alam tersedia, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cakupan data yang harus diambil. Kemudian yang kedua, itu adalah penentuan lokasi sampel dan responden. Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga itu adalah pengumpulan data. Untuk cakupan data yang harus diambil, yang pertama itu ada jenis dan luas lahan usaha tani serta potensi pengairannya. Ini kaitannya dengan pola tata tanam dari usaha tani di wilayah tersebut. Kemudian sistem usaha tani yang meliputi musim tanam dan pola tanamnya. Jadi mungkin ada satu wilayah yang musim tanamnya dilakukan musim hujan, kemudian ketika musim pancaroba dia juga tetap tanam, kemudian musim berikutnya tanam dengan jenis tanaman yang lain. Ini katanya dengan pola tanam. Jadi perlu diambil data bagaimana musim tanamnya dan bagaimana pola tanamnya. Ada yang padi-padi palawija, ada yang padi palawija, ada yang mungkin padi-padi saja kemudian bero, artinya tidak ditanami ketika di musim kemarau. Kemudian yang ketiga itu data yang perlu diambil itu ada ketersediaan tenaga kerja orang potensial untuk usaha tani berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi berapa tenaga pertanian yang tersedia, kemudian berapa jumlah tenaga pria dan berapa jumlah tenaga wanita. Kenapa perlu dibedakan? Karena ada pekerjaan pertanian yang bisa dilakukan oleh dua-duanya, misalkan panen, tanam, tapi biasanya kalau untuk tanam itu kerja wanita. Tetapi ada juga yang mungkin lebih cocok dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki. Misalkan untuk pengolahan tanah itu biasanya tenaga kerja laki-laki yang menggunakan. Kemudian ketersediaan tenaga ternak potensial. Ini bagi wilayah yang masih menggunakan ternak sebagai sumber daya penggerak ya. Jadi untuk daerah-daerah yang masih menggunakan ternak untuk mengolah tanah itu perlu diperhitungkan juga kalau memang ternaknya masih digunakan. Tetapi kalau ternaknya sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan pengolahan lahan, itu ya tidak perlu juga diperhitungkan. Kemudian kapasitas kerja baik untuk tenaga orang maupun tenaga ternak ada, karena ada perbedaan antara kapasitas kerja orang, tenaga ternak dan alat mesin. Kemudian kalau di sana sudah ada alat mesin, itu alat mesin yang sudah dioperasikan itu juga perlu diketahui kapasitas kerjanya. Ketersediaannya juga perlu diketahui. Kemudian biaya kerja untuk masing-masing tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Ini penting untuk analisis ekonomisnya, jadi perlu diperhitungkan juga upah kerja dari tenaga kerja untuk panen dengan tanam mungkin berbeda ya, jadi perlu diketahui. Kemudian data-data lain yang bisa mendukung proses pemilihan berikutnya ya. Jadi misalkan saja
ada yang tenaga kerja putra itu dipakai untuk mengolah tanah misalnya seperti itu. Tetapi yang wanita tidak. Itu termasuk ini ya, perlu diperhatikan. Kemudian aspek kedua yang perlu diperhitungkan itu adalah penentuan lokasi sampel dan responden. Mengapa kita perlu memperhatikan lokasi sampel dan responden? Jadi validitas hasil penelitian. Jadi ini sebelum diterapkan itu kan perlu diteliti dulu ya, apakah wilayah itu cocok atau tidak. Validitas hasil penelitian itu akan sangat ditentukan oleh tingkat representatif lokasi sampel dan penentuan responden. Artinya sampelnya itu ya wilayah yang memang lahan sebagian besarnya itu adalah lahan pertanian. Kemudian respondennya itu ya memang petani, dan itu petani itu kan bermacam-macam, ada petani pemilik, ada petani penggarap, ada buruh. Itu harapannya responden itu mencakup ketiganya ya. Kemudian untuk lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi sampel itu harus secara representatif mewakili masing-masing tingkat strata lokasi di wilayah. Jadi mungkin ada wilayah yang sebelah sini sangat datar, agak bergelombang misalnya seperti itu perlu diperhatikan. Semakin banyak tingkat strata, semakin banyak lokasi sampel yang harus diambil. Tapi ini nanti konsekuensinya juga semakin tinggi pekerjaan dan biaya yang diperlukan. Kemudian tingkat strata lokasi biasanya ditentukan oleh tingkat aksesibilitas, jarak dari pusat kota, luas lahan pertanian, dan potensi pengairannya, serta potensi ekonomi wilayah. Kemudian untuk penentuan responden itu secara representatif itu dapat mewakili masing-masing tingkat strata di dalam masyarakat wilayah tersebut. Kemudian tingkat strata responden dapat ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya. Ada yang petani, ada yang pemilik, seperti itu. Tingkat ekonomi, kemudian status kepemilikan terhadap lahan usaha tani, serta status sosial kemasyarakatan. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data itu bisa data primer dan data sekunder. Data primer itu bisa diperoleh dari wawancara dengan responden yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian hasil wawancara diisikan pada belangko kuesioner yang memang sudah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian pengamatan langsung dilakukan di lapangan terhadap satu kegiatan real yang sedang berjalan. Itu bisa juga misalkan untuk menentukan kapasitas kerja pengolahan tanah. Jadi lihat langsung di lapangan, diukur berapa luas lahannya, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan sehingga diperoleh kapasitas kerja dari satu alat. Kemudian data primer bisa juga didapatkan dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang disusun dalam bentuk tabulasi data. Bisa juga seperti itu. Misalkan saja ditanyakan biasanya berapa Pak ini satu hari berapa luas yang dibajak misalnya seperti itu, atau diolah tanahnya, itu nanti bisa langsung disusun dalam bentuk tabulasi data, itu bisa juga. Kemudian yang kedua itu data sekunder. Data sekunder bisa diambil dari monografi desa atau monografi daerah, atau bisa juga dalam daerah dalam angka ya, saya kira sekarang cukup tertata. Kemudian bisa juga dari studi pustaka. Untuk studi pustaka ini biasanya diperlukan untuk pembanding guna melakukan analisis serta pembahasan dari data yang sudah diperoleh tadi. Untuk selanjutnya, untuk penentuan waktu kerja efektif, yang pertama ini digunakan untuk mempertimbangkan besarnya luas cakup dari tenaga kerja tradisional yang tersedia untuk melakukan jenis kegiatan usaha tani yang dilakukan pada wilayah tersebut per musimnya. Misalkan saja di satu wilayah itu waktu kerja efektif untuk pengolahan tanah itu 30 hari. Dengan tenaga kerja yang tersedia itu sebenarnya berapa cakupan luas yang bisa diolah selama 30 hari itu. Apakah semua sudah terolah? Kalau semua sudah terolah artinya tidak perlu lagi diperlukan mesin pertanian. Tetapi dengan sumber tenaga yang ada itu ternyata hanya sekian, misalkan 30% luas yang bisa terolah, artinya yang 70% itu perlu pengembangan alat mesin pertanian untuk mengolahnya. Misalkan saja seperti itu.
Kemudian untuk memperhitungkan jumlah kebutuhan penggunaan energi dan mesin pertanian nanti dalam pengambilan data di lapangan itu perlu diberikan pertanyaan, diajukan pertanyaan melalui wawancara ya. Ini penting untuk mempertajam data yang sudah diperoleh di wilayah tersebut. Yang pertama, waktu awal tanam dan waktu akhir tanam yang diplotkan di pola tanam yang dilakukan di wilayah tersebut. Ini untuk menentukan waktu kerja efektif. Misalkan saja kalau awal tanam, akhir tanam artinya waktu penanaman itu berapa lama. Kemudian waktu kerja efektif per musim. Jadi berapa waktu kerja efektif per musimnya. Tadi sudah dicontohkan, jadi misalkan waktu efektif per musim itu 30 hari. Kemudian waktu kerja efektif per hari. Jadi perlu diperhitungkan misalkan saja 8 jam per hari. Artinya petani itu bekerja di lahan selama 8 jam. Kemudian mungkin akan berbeda satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kalau penanam mungkin bisa full 1 hari, tetapi kalau untuk penanaman itu biasanya hanya dilakukan di pagi dan sore hari. Jadi waktunya juga akan berbeda. Jam kerja efektif harinya akan berbeda. Kemudian untuk selanjutnya, agar masukan energi dan mesin pertanian tidak menimbulkan dampak negatif, artinya tidak mendesak tenaga kerja tradisional, itu perlu diberitahukan tadi sudah diperoleh jam kerja efektif. Jadi kalau sudah diketahui jam kerja efektif dari tenaga kerja yang ada, kemudian atau waktu kerja efektif, kemudian sudah diketahui luas lahannya, tadi bisa diperhitungkan berapa sebenarnya luas lahan yang sudah bisa dikelola, baik diolah, ditanam ataupun dipanen. Kemudian untuk memperhitungkan masukan peralatan mekanis itu bisa digunakan dengan rumus ini. Jadi masukan peralatan mekanis itu sama dengan volume pekerjaan yang tidak tertangani tenaga kerja tradisional dibagi dengan kapasitas kerja peralatan mekanis dikalikan dengan waktu efektif yang tersedia. Jadi misalkan tadi dicontohkan lahan yang bisa terolah itu misalkan saja 30%, artinya 70% ini yang belum terolah. Ini yang perlu dimasukkan di sini. Jadi dipakai sebagai dasar perhitungan jumlah peralatan yang akan masuk. Kemudian untuk perhitungan lebih lanjut ini nanti akan dibahas di video yang lain untuk subbahasan yang lain. Kemudian ketersediaan energi dan mesin pertanian, jumlah, jenis, dan ukuran, serta kondisi energi dan mesin pertanian yang telah dioperasikan di wilayah tersebut, itu datanya harus dapat diperoleh dari kegiatan pada saat pengumpulan data. Jadi itu perlu nanti untuk perhitungan. Kemudian data bisa juga diambil di Dinas Pertanian atau diperoleh dari BPS kalau datanya tercatat. Kemudian bisa juga dari Dinas Perindustrian atau mungkin bagian perekonomian pemerintah daerah, mungkin dia memiliki datanya. Kemudian data juga harus diambil saat survei langsung ke wilayah sampel atau pada saat melakukan wawancara responden. Nanti bisa di cross check satu dengan yang. Kemudian untuk survei di lapangan itu yang perlu juga diperoleh datanya itu adalah kondisi peralatan mekanis yang dioperasikan. Biasanya pada saat ini sudah ada beberapa alat mekanis yang sudah dioperasikan di pertanian. Ini juga perlu dilihat kondisinya, apakah dia dalam kondisi siap kerja, artinya alat itu masih bagus untuk digunakan, atau dia dalam kondisi perbaikan, artinya dengan diperbaiki dia masih bisa diperhitungkan untuk digunakan lagi. Tetapi kalau kondisinya sudah rusak dan tidak digunakan, ini artinya dia tidak, meskipun alatnya ada tapi dia tidak digunakan dalam perhitungan, artinya dia sudah tidak dipakai. Kemudian survei di lapangan juga memerlukan data kesesuaian pemilihan dan penggunaan alat mekanis. Kemudian kondisi peralatan mekanis yang dioperasikan dan kesesuaian pemilihan dan penggunaan peralatan mekanis ini yang akan dijadikan acuan dalam penentuan jenis, ukuran, serta jumlah peralatan mekanis yang akan digunakan untuk memenuhi kekurangan tenaga pertanian. Ini materi kita untuk bab ini.
Demikian tadi materi tentang survei sebagai dasar penentuan pemilihan dan jumlah kebutuhan energi dan mesin pertanian. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.